terbalik antara Islam dan Kristen. Kami membunuh hama, kalian repot. Kalian membunuh anjing yang juga ciptaan Tuhan kalian demi perut kalian. Kalian pukuli kepalanya dalam karung sampai dia terkaing-kaing. Itu bermoral. Tuhan kalian mati tergantung di tiang salib dengan tidak punya harga diri. Kalian jadi masuk surga. Itu nggak boleh. Kami bunuh cicak dapat pahala. Kalian rusuh. Kalian bunuh Tuhan untuk masuk surga. Kalian harus emang psikopat kalian ini lama-lama loh. Ngeri. Coba saya tanya sama kamu, mana lebih mulia, cicak atau Tuhan? Santai aja ibu, santai aja. Enggak. Saya memang begini orangnya. Mana saya tanya sama kamu, mana lebih mulia, cicak atau Tuhan? Saya jangan begini-begini. Kalau kamu tidak punya ilmu, jangan debat sama saya. Ini kenapa saya batasi orang debat sama saya loh. Saya tanya sama kamu. Sebentar dulu, saya tanya kognitifmu dulu. Mana lebih mulia, Tuhan atau cicak? Tuhan lebih mulia, Tuhan. Tuhan lebih mulia. Kenapa kau membunuh Tuhan demi kau masuk surga? Kami membunuh cicak untuk masuk surga. Kau bunuh Tuhan. Mana lebih mulia itu? Kami bunuh cicak dapat pahala. Kau bunuh Tuhan. Hah? Kau bilang Tuhan lebih mulia. Dengan ini, sang firman ini yang telah menjadi manusia ini, dia ketika datang aku nggak peduli mau Tuhan kau dari batu jadi manusia ke apa aku tanya, emang aku tanya itu. Aku nggak nanya Tuhan kau terbuat dari apa. Yang kutanya adalah mana lebih mulia, cicak atau Tuhan? Kau bilang Tuhan. Kau aja bunuh Tuhan kau untuk masuk surga. Kami cicak ini nggak mulia, makanya kami boleh bunuh karena nggak mulia cicak ini. Fasik, hewan fasik. Nah kau Tuhan kau yang mulia kau bunuh. Bermoral kau itu. Psikopat. Bagaimana kita tahu Yesus itu adalah Tuhan kalau kita tidak aku nggak nanya dari mana kau tahu Yesus Tuhan atau enggak. Apa peduliku mau dia Tuhan ke? Yang penting kan Tuhan kau Yesus. Kok begitu? Jangan coba jelaskan doktrin gereja di hadapanku. Aku lagi mengajak otakmu berpikir. Mana lebih mulia? Tai sapi atau Tuhanmu? Ya, sekarang saya dicicak ya. Saya tanya mana cicak dengan Tuhanmu lebih mulia Tuhanmu. Tapi dalam agama kami Tuhan kau sama dengan cicak. Sama-sama nggak mulia, sama-sama jadi tumbal untuk kami dapat pahala. Kau sekali bunuh masuk surga, kami sekali bunuh dapat pahala. Ya, inilah cicak dengan Tuhan kau tuh selevel. Kalau kami bunuh cicak dapat pahala, kau bunuh Tuhan masuk surga. Cicak dengan Tuhanmu selevel. Kau bilang Tuhanmu lebih mulia. Mulia itu seperti kami nih, memuliakan Nabi Isa, dia tidak mungkin mati sehingga kami dapat pahala. Gini loh, anjing mana lebih mulia daripada Tuhanmu? Ayo kita bandingkan. Kenapa? Kalian banyak yang memuliakan anjing, nggak mau anjing kalian mati. Bahkan kalian bawa dia ke kasur kalian. Ketika hewan yang bernama anjing aja kalian tidur, Nina bobo. Ada juga yang masukkan ke dalam karung sambil dimakan itu. Tapi ketika kalian lebih memuliakan hewan cicak daripada Tuhan kalian, kalian psikopat. Kalian marah kepada kami karena membunuh cicak. Kalian merasa tersakiti hati kalian karena kalian ini duta percicakan ini teman-teman. Laki-laki ini duta percicakan, dia nggak terima kita membunuh cicak karena dia duta percicakan. Tapi dia nggak masalah Tuhannya dibantai Hansip Romawi guys. Maka dia bilang Tuhannya lebih mulia padahal Tuhannya sama cicak sama-sama jadi tumbal buat kita sama-sama dapat pahala. Normal nggak kamu itu? Sehat nggak otakmu itu dek? Udah mending kamu tanya aja, mending kamu tanya. Gak usah kamu gak usah jelasin Tuhanmu gini mana. Saya lebih hebat tentang kristologi daripada kamu. Kamu tanya aja. Nah, sekarang masih tentang cicak ya, masih tentang cicak. Karena menurut saya cicak ini menarik. Katanya apa? Menurut kamu cicak apa? Menurut kamu cicak apa? Sangat menarik untuk dibahas gitu. Dengar ya. Menarik untuk dibahas cicak. Nah, sekarang tentang bunuh cicak ini itu berasal dari Muhammad atau berasal dari Allah? Silakan. Apa kau ini? Kau kan nggak bodoh kan, Dek? Bodoh atau kau bodoh nggak? Oh, telinga sehat? Nggak, saya tanya. Telinga sehat? Telinga ada masalah? Maunya kan saya bertanya. Saya tadi sudah menjawab semua ajaran kami dari Nabi Muhammad. Lalu kau ulang lagi Enggak, aku ini bukan mahasiswi kau yang kau tanya seolah-olah kau dosen lagi. Kau seolah-olah bersikap sebagai dosen. Ini pertanyaan bodoh. Kenapa? Dari tadi kita sudah mendapatkan kok percaya diri. Aku ini orang paling percaya diri di dunia, tahu kau? Nah, kalau ibu rasa percaya diri, berarti ibu juga percaya. Enggak, gini loh, jangan mentololkan dirimu. Tadi kan kita sudah sepakati, semua informasi yang kami dapat itu dari Al-Quran dan hadis kami dapat dari Nabi Muhammad. Lalu kau tanya lagi, ibu bertanya, apakah itu membunuh cicak dari Muhammad dari Tuhan? Silakan dijawab. Berarti kau membodohi dirimu. Dari tadi kita sudah panjang kali lebar. Saya sudah jelaskan dari tadi ajaran kami datang dari Nabi Muhammad. Sudah panjang berbuih mulutku, tiba-tiba katanya, ibu saya bertanya, itu ajaran dari Muhammad atau dari Allah? Kau membuat aku geram loh. Karena adanya ajaran cicak ini menyesatkan bagi saya ya. Dengar sini. Kenapa? Ya di mana letak kesesatan ajaran membunuh cicak? Ya, artinya begini. Bunuh cicak ini berarti mana lebih mulia? Mana lebih mulia cicak daripada Tuhanmu? Ya.
Tidak, dengar dulu ibu. Ibu dengar. Enggak. Saya mau enggak. Kau enggak usah sok-sokan kau bilang menyesatkan. Yang sesat itu menyembah manusia berkelamin. Itu yang sesat. Jangan sok tahu kau tentang kesesatan. Kesesatan itu adalah diam dulu. Bagi saya yang sesat itu adalah membunuh Tuhan. Bagi kau menyesatkan itu yang sesat itu membunuh cicak kan? Maka saya tanya, mana lebih mulia? Ya, mana lebih mulia? Tuhan atau cicak? Yaudah, mana lebih mulia? Tuhan atau cicak? Membunuh Tuhan Yesus ini. Membunuh Yesus berdosa. Mereka bunuh Yesus karena mereka itu siapa? Saya tanya, membunuh Yesus berdosa atau enggak? Kau pula yang sok tahu mereka membunuh Yesus untuk apa? Saya tanya, membunuh Yesus berdosa atau tidak? Berdosa, makanya mereka disebut Siapa yang menghendaki Yesus dibunuh? Siapa yang menginginkan Yesus dibunuh? Ya, mereka sendiri kena Siapa? Mereka tuh siapa? Berarti harus belajar banyak karena ibu tidak tahu ya. Saya tanya sama kau, siapa yang ini aku yang ngajarin kau. Aku tahu kau nggak tahu. Yang menghendaki kematian Tuhan kau itu adalah yang diam nih orang kayak gini nih udahlah nggak punya ilmu banyak. Kau tahu yang menginginkan kematian Tuhan kau siapa? Bapak Tuhan kau. Kalian yang percaya, yang menginginkan Tuhan kau mati, Bapak Tuhanmu, karena itu sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Yang kedua, siapa yang menginginkan Tuhan kau mati? Iblis. Yohanes pasal 8 nomor 37. Yang ketiga, siapa yang menginginkan kematian Yesus? Orang Yahudi. Yang keempat, siapa yang menginginkan kematian Yesus? Hansip Romawi. Keempat tokoh ini, entitas ini menginginkan kematian Yesus. Yang satu ini menurut doktrin kalian, padahal tidak tertulis Bapak menginginkan kematian Yesus. Tapi yang tiga ini tertulis dalam kitabmu. Iblis, Yohanes pasal 8 37. Orang Yahudi dan orang Romawi menginginkan kematian banyak dalam kitabmu. Ini empat ini psikopat kalau dalam ranah psikologi karena menginginkan kematian manusia. Tapi yang lebih psikopat dan lebih iblis lagi adalah mereka yang menikmati kematian anak Maria. Itu lebih iblis daripada iblis. Kau bilang ajaran membunuh cicak sesat, sementara kau percaya membunuh Tuhan masuk surga. Ada gila-gilanya kau, Dek. Lebih baik kau berobat. Karena apa? Di pandangan kami, yang wajib dimusnahkan adalah cicak. Di pandangan kau, Tuhan kau musnahkan, kau masuk surga. Berarti kau ada sesuatu yang salah dengan dirimu. Ya, kau bandingkan Tuhanmu dengan cicak. Kenapa? Cicak kau marah kami bunuh, tapi kau ketawa tiap tahun kau rayakan haleluya hari kematian Tuhan kau. Berarti kau harus belajar bermoral lagi. Kau lebih peduli sama cicak daripada Tuhan kau. Tapi kau bilang Tuhan kau mulia. Kan gak normal cara berpikir kalian umat Kristen. Kau kan bilang membunuh cicak sesat. Aku bilang, jangankan membunuh cicak, membunuh kecoa, membunuh cacing, kalau membuat rumah kotor itu berdosa asal tidak dianiaya. Tuhan kau sudahlah dibunuh, dianiaya lagi. Apa nggak kurang ajar kayak gitu? Kau bilang kami sesat ajarannya karena kami boleh membunuh cicak. Kau nggak terdengar suara kau. Kau pula ngejelasin sama aku kristologi. Nggak usah, aku lebih paham daripada kau. Masa kalian yang bahkan mengatakan Tuhan kalian mati untuk supaya kalian masuk surga dan dibantai oleh Hansip Romawi, ditombak, ditelanjangi, dibuka celana dalamnya, digeret, diludahi, dan itu kata kalian adalah hal yang tidak sesat. Lalu ketika kami membunuh cicak sekali banting supaya bersih rumah kami, kalian bilang kami sesat. Agak lain jiwamu kayaknya. Berobat kau psikiater dulu ya. Tuhan kau mati digantung, ditelanjangi, kau bilang itu ajaran benar. Tuhan kau loh. Kau masuk surga gara-gara Tuhan kau ditelanjangi, itu normal. Cicak kami bunuh, kau jadi duta cicak di sini. Lupa kau, ketika kau sedang membela kehormatan cicak di hadapanku, kehormatan Tuhanmu nggak ada depanku. Aku justru membela kehormatan Tuhanmu. Kutinggikan posisi Tuhanmu daripada cicak. Bagi kami cicak hama, hewan fasik. Makanya nggak layak dibunuh. Nah, dalam iman kami Tuhan kau nggak layak dibunuh karena dia bukan orang fasik. Karena dalam kitab Amsal pasal 21 nomor 18, orang fasik menggantikan posisi orang benar. Tapi di agama kau orang benar itu justru menggantikan orang fasik kayak kau. Kau yang mencoli, kau yang nonton bokep, Tuhan kau yang nanggung. Kau bilang itu ajaran benar. Kau bilang ke hadapan kami ajaran kami sesat. Ajaran kami sesat membunuh karena ada alasannya. Kau membunuh nggak ada alasannya. Bahkan kau bilang Tuhan kau pula yang menginginkan hal itu. Iblis menginginkan kematian Yesus. Yohanes pasal 8 nomor 37. Orang Yahudi penjahat fasik menginginkan kematian Yesus. Romawi sakit jiwa, psikopat, LGBT, homo, semua menginginkan kematian Yesus. Kau yang menikmati kematian Yesus. Kau lebih fasik daripada Yahudi dan Romawi. Kau lebih psikopat daripada Yahudi dan Romawi. Mereka menelanjangi Yesus, dan mereka menelanjangi Yesus. Kemudian kau bilang penelanjangan terhadap Yesus dan penistaan terhadap Yesus membuat kau masuk surga. Kau tiap hari tepuk tangan. Ini namanya kau lebih psikopat. Lalu kau bilang kami bunuh cicak, itu salah. Yang kami bunuh itu hama. Apa katamu itu? Lebih mulia cicak daripada Tuhanmu ku tengok. Jadi duta cicak. Udahlah jadi duta cicak aja kau. Kau demo sana. Selamatkan cicak, selamatkan cicak. Besok kau tambah di bawahnya. Selamatkan kecoa. Tolong tutup
tutup apa namanya perusahaan Baygon karena dia telah membuat alat untuk membunuh nyamuk. Nyamuk kan ciptaan Tuhan. Saya nggak terima. Tolong tutup perusahaan yang telah membuat raket listrik karena itu membunuh nyamuk. Saya nggak terima soalnya. Jadi duta nyamuk kau, jadi duta kecoa. Cicak pun kau kasihani. Tuhan kau pijak-pijak nggak apa-apa. Dasar kalian ini nggak ada harga diri ketuhanan. Kau mending kau jadi duta Tuhan di sini daripada duta cicak. Kau bela kehormatan cicak di sini di hadapan kami. Hewan pasik itu terberak dia masuk ke dalam makanan. Ku pijak itu cicak itu. Kau Tuhan kau dipijak kau tepuk tangan. Kami cicak kami bunuh kau yang sibuk. Buka mikmu nggak kedengaran kau ngomong apa. Nggak punya ilmu. Udah aku bilang dari tadi jangan debat sama aku kalau nggak ada ilmu. Kau cukup bertanya aja. Pemikiranmu suka-suka kau. Kau bilang ajaran kami sesat pula. Kan biadab itu. Kusuruh kau bertanya. Dan tutup Ibu mikmu. berhadapan dia panas. Ibunya mahasiswa tapi dia berhadapan dia panas. Santai aja dong. Apa ini? Apalah kau ini? Aku mahasiswa. adalah orang yang merlawan. Aku mahasiswi, bukan mahasiswa. Itu pun kau nggak bisa tahu bedakan. Mahasiswa dan mahasiswi itu beda. Mahasiswa itu laki-laki, mahasiswi beda. perempuan. Artinya ini mahasiswi. Ya artinya Iya itu. udah mahasiswi. Artinya mereka kan Terus kenapa? Tidak Mahasiswi sama, kau ya? tahu ketika demo ada mahasiswi demo itu. Hei turunkan sembako. Hei turunkan presiden. Aku mahasiswi Ini ngomong itu mahasiswi. keras. Aku memerangi orang bodoh yang mengatakan cicak lebih mulia daripada Tuhannya. Mana ada mahasiswi ketika membela kemuliaan Tuhanmu harus berkata janganlah bunuh ya Tuhan. panas. Mahasiswa tidak Janganlah seperti itu. bunuh. Mahasiswa tidak seperti itu. Masih mana ada Kamu begini, mahasiswa kayak begini. gini? Kau makanya kau nggak pernah demo kau. Kau tengok mahasiswa turunkan Jadi harga seorang sembako. mahasiswa Nggak ada. itu- Hei, apa ini? Dia menunjukkan Kau pula yang kepada ngatur kami. gimana jadi mahasiswa menunjukkan kepada kami. Nggak perlu aku pertunjukkan pada turun kau. Lama-lama mau aku nengok orang kayak gini bisa hidup. Cicak kau sayangi Tuhan kau pijak-pijak. Nggak ada moralmu, nggak ada akhlakmu. Lebih mulia cicak daripada Tuhanmu kau buat. Dada aja nih. Nyungsep ke bawah. Gantian, muak aku. Aku orangnya muaan. Udah capek aku ngomong. Nggak ngerti-ngerti kau. Cicak hewan pasik kami bunuh, sibuk kau. Tuhan kau orang benar dibunuh demi kau masuk surga. Nggak ada otakmu berpikir, nggak jalan otakmu. Takik mana lah kalian. Makanya jangan makan anjing yang dipukul dalam karung yang terkaing-kaing. Berhentilah makan makanan haram. Biar sehat otakmu. Cicak kami bunuh, kau ngamuk. Merasa tersakiti kau duta cicak. Tuhan kau bunuh masuk surga, tepuk tangan kau tiap tahun. Agak lain kau ku tengok. Gak normal ku tengok. Kebalik-balik otak kalian ya. Cicak dibunuh, mencret. Aku nggak terima cicak. Kasian banget cicak. Cicak kan ciptaan Tuhan. Kasian cicak. Hah? Lah Tuhan kau itu kayak mana? Hilang di sutiku ngomong segitu ya. Nanti Teo. Kalian jangan tahu, kalian pikir aku nih apa? Aku nih mahasiswi loh. Mahasiswi itu kalau ngomong tegas, berapi-rapi. Ya halo Theo. Halo Theo. Halo. Ya siang kak. Siang Theo. Theo udah makan? Udah baru aja. Oke, makan anjing. Habis makan apa? Makan nasi. Makan anjing. minumnya kencing. Oh, Kencing makan onta. anjing nggak? Oh, minum kencing onta Nggak. kau? Oh, kenapa Iya. nggak minum kencing mamamu, Dek? Kan nggak ada larangannya di kitab mau minum kencing mamamu, Dek. Aku lebih suka kencing onta. Oh, ya bagus lah ya. Besok-besok jangan kencing onta aja kau minum, Dek. Kau makan anjing dipukuli. Enggak, aku lebih suka kencing onta. Yaudah, apa? Mau tanya apa kau, peminum kencing onta? Aku mau nanya, Hmm. kan ada tuh hadis yang menjelaskan ayahku dan ayahmu di neraka. Itu maksudnya apa ya? Mana itu hadisnya ayahmu? Bapak kau masuk neraka rupanya. Ngapain Yesus mau mati kalau bapakmu masuk neraka? Coba. Ayahku dan ayahmu di neraka. Apa itu? Bapak kau masuk neraka? Nggak ngerti aku. Hadis. Kalau hadis tunjukkan nomor berapa? Hadis HR Muslim. Iya tunjukkanlah nomornya. Yang kutanya nomor kok HR Muslim. Kalian orang Kristen ini ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Ditanya nomor HR Muslim. Itu HR Muslim itu nomor, Dek. Theo, inilah gara-gara kau nggak makan anjing. Harusnya kau makan anjing tadi. Ini aku mabuk habis minum kencing onta. Minum kencing onta aja kau mabuk. Inilah kalian umat Kristen ini, ya kan? Apalagi kalian minum kencing Tuhan. Harusnya kencing Tuhan yang kalian minum biar nggak mabuk, ya kan? HR Sayang loh Imam Tuhan. Muslim
dalam SAI-nya 203. Apalah, tunjukkan, buka kemu. Aku pengen kau baca. Coba kau baca. Aku nggak bisa on cam tapi. Baca, yang kau tengok itu kau baca. Apa di situ? Dari Anas bahwasannya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahku dalam kurung yang telah meninggal, tutup kurung, sekarang berada, tanda kutip, beliau menjawab, tanda kutip, di neraka. Ketika orang tersebut menyingkir, maka beliau memanggilnya lalu berkata, tanda kutip, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Oke, terus pertanyaannya apa? Maksud hadis itu? Ya, Biar dia kecewa. bapaknya masuk neraka. Rasulullah itu menghibur, yang dimaksud Abi itu Abu Lahab, mamanya itu. Nggak ada paman di sini. Pamannya juga dengan panggilan Abi. Sama seperti kalau kau baca kitabmu, Yesus itu dipanggil anak Daud. Kau pikir Yesus itu anak Daud, betul kan? Bukan. Istilah-istilah seperti itu ada di Jazirah Arab dan juga di bahasa orang Ibrani. Ya, jadi paman juga dipanggil Abi. Nah, ada ulama yang mengatakan itu maksudnya Abu Jahal. Ada juga mengatakan paman-paman Nabi yang paman-paman Nabi yang ingkar kepada Allah. Nah, tapi di situ kau kan bertanya sama aku, ya kan? Nah, kalau yang kau pahami apa? Bapak kandung Nabi masuk neraka? Iya. Kenapa diterjemahkan ayat? Nggak, saya tanya, iya, taruhlah. Kan kau nggak terima jawabanku. Menurut kau kan itu bapaknya Nabi, betul? Aku nggak bilang gitu. Ya sudah, kalau gitu penjelasanku kan sudah kujelaskan. Lalu apa lagi pertanyaan selanjutnya? Kenapa terjemahannya seperti ini? Karena memang orang Arab kalau memanggil pamannya dia panggil Abi. Kalau kau marah tanya orang Arab, jangan tanya kami orang Indonesia. Sama kayak kau, orang Batak manggil paman kau tulang. Kenapa dipanggil tulang? Kau tahu tulang itu yang dimakan anjing. Siapa orang Batak? Oh, bukan orang Batak kau. Ya sudah, orang Batak kan manggil pamannya tulang. Kok bisa? Janganlah kita kritisi. Kenapa kalian memanggil tulang? Ya memang begitu di sana, begitu juga di Arab. Orang Arab manggil pamannya Abi. Apa masalah? Nah, sekarang apa pertanyaan selanjutnya? Lanjut. Jadi Bertanya, bukan kau simpulkan. Kau mau mengerti atau enggak ada urusan sama aku. Bertanya, Theo. Di sini tempat kau bertanya, bukan tempat kau iya, menyimpulkan. aku tanggapi jawaban Enggak, kamu. siap tuh. Kau menanggapi aku, kau sekolah enggak? Sekolah? Di mana kau sekolah? Apa mau geruduk ya? Yaudah, nggak mau geruduk. Ngapain muka kayak kau digeruduk? Kayak penting kali hidup kau. Ih, kau nggak Nah, penting, terus Theo. Edis kenapa Nggak ada digeruduk? uang. Siapa terus yang geruduk kenapa Edis? digeruduk? Siapa yang geruduk Edis? Muka kayak Edis aja kayak gitu digeruduk. Apalah kau ini? Hei, jangan kau bawa Edis di sini. Mentang-mentang kau nyembah Edis Kristus, jangan dibawa ke sini. Nggak ada urusan sama Edis. Nah, sekarang aku tanya sama kau, ya. Kau di sini kan disuruh bertanya. Kau sudah bertanya Ya. pertanyaan. Kami sudah menjawab. Nah, pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya. Gini. Kan kemarin aku nonton, Mas. Aku kan konfirmasi boleh nggak? Kan gini. Kemarin kan terus? Edis. Aku kan Edis sering lagi nonton Edis. Ya, Edis kenapa? sering nonton Theo, Edis. kau tahu nggak kalau Edis bilang kalau dia nyembah kelamin Yesus? Tahu? Coba tanya sama Edis. Nanti kalau naik ke rumah Edis, tanya sama Edis ya. Edis, kata Unirifa, kau nyembah kelamin Yesus. Nah, ini terjadi ketika Mana? aku ada di Komal Ustadz Arif. Ini Ustadz Arif saksi loh. Waktu Edis naik ke Komal Ustadz Arif, aku Mana tanya, Edis, buktinya? ada videonya. Nggak usah, kau tengok aja di YouTube. Edis menyembah kelamin judulnya. Jadi Edis berkata, aku tanya sama Edis, Edis, siapa Tuhanmu? Yesus. Kau nyembah Yesus? Iya. Apakah firman adalah Allah? Iya. Berarti apa yang ada pada Allah adalah Allah? Iya. Kalau gitu apa yang ada pada Yesus adalah Yesus? Iya. Tangan Yesus bukan? Iya. Kelamin Yesus bukan? Iya, katanya. Berarti kau nyembah kelamin? Diam dia. Nah, kau sama penyembah kelamin juga? Itu kan cocologi. Itu diskusi sama Edis. Aku cuma tanya, karena Edis sudah mengakui menyembah kelamin, kau sama nggak sama Edis nyembah kelamin? Jadi kalau misalnya nih, kita Aduh, ngikutin kau bawa-bawa Nabi, Edis. Aku cuma pengen membuktikan kau ini pengikut Edis setia atau tidak. Barang siapa yang mengikuti Edis, ikutilah semua iman dan perkataan Edis Kristus itu loh. Jangan kayak gitu, tuh penghinaan namanya. Edis 20K loh yang lihat
Dia punya Roh Kudus loh itu loh. Apapun perkataan Edis pasti benar itu. Karena 20K yang nonton loh, diurapi Roh Kudus loh. Kalau Edis bilang bahwa Yesus adalah kelamin karena apa yang ada pada Yesus adalah Yesus, kalian orang Kristen harus ikuti itu. Jangan kalian hinakan Edis. Mukanya udah melas di Amerika nggak kerja, butuh kolekte. Kalian pula percaya satu kata dia tapi nggak percaya kata yang lain. Ikutilah semua iman yang diajarkan Edis Kristus. Edis bilang apa? Edis mengatakan bahwa apa yang ada pada Yesus itu adalah Yesus, maka tangan Yesus adalah Yesus, kelamin Yesus adalah Yesus, maka Yesus itu disamakan dengan kelamin oleh Edis. Kenapa kau nggak ikuti, dekku? Tolonglah kau tuh kalau menyembah Edis itu yang kafah, sempurna paripurna, biar upaya Edis menginjili warga TikTok, nenek-nenek dan juga perempuan-perempuan ODGJ yang suka ketawa sendiri itu berbuah manis. Edis bangga dengan kau yang menyembah dia. Minimal kau ikuti doktrinnya bahwa menurut Edis apa yang ada pada diri Yesus adalah Yesus, maka tangan Yesus adalah Yesus, kelamin Yesus adalah Yesus, maka Yesus setara kelamin menurut Edis. Ikutilah Edis secara kafah, adekku. Kasihan dia, kau tengok capek dia menginjili warga TikTok loh. Nenek-nenek ditanyai dia, perempuan ODGJ ditanyai dia. Kasihan loh. Janganlah kayak gitu, Theo. Jangan kau ini mengikuti Edis Kristus setengah-setengah. Bahkan kau harus mengikuti Edis Kristus dalam hal mengatakan bahwa Bible itu banyak rubah-rubah. Kok kayak gitu sih? Ini kalau ngikutin Edisnya jangan setengah-setengah, totalitas gitu, kafah gitu loh. Jangan kau setengah-setengah, kasihan dia itu udah menginjili warga TikTok, nenek-nenek pun diinjili dia. Ya, pertanyaan selanjutnya, Theo. Katanya Nabi Muhammad sama dengan Allah ya, setara. Oh enggak lah, Nabi Muhammad itu Rasul, Allah Tuhan. Jangan mentang-mentang Edis setara Yesus, kau samakan pula Nabi Muhammad setara Allah. Edis mengatakan, kau mengikuti seseorang maka kau menuhankan seseorang. Nah, kau mengikuti Edis maka kau menuhankan Edis. Edis Kristus itu setara Yesus menurut Edis, menurut analogi Edis. Kami nggak kayak gitu. Kami ini beribadah kepada Allah. Kami tidak pernah beribadah kepada Nabi, tapi kami ngikutin Nabi. Bukan berarti ketika aku ikutin Nabi, Nabiku jadi Tuhan. Aku nggak mungkin ngikutin Allah. Gimana cara ngikutin Allah? Aku aja nggak pernah lihat Allah. Yang aku ikuti cuma Nabi. Tapi apa yang diajarkan Nabi itu Allah yang ngajarin. Nggak pernah Allah setara dengan manapun, siapapun, makhluk manapun. Nabi Muhammad itu hanya Rasul. Allah adalah Tuhan. Jangan kau samakan mentang-mentang Edis Kristus setara Yesus. Tapi lebih tinggi Edis sih. Edis 20K yang nonton ketika menginjili. Yesus 33 tahun hidup di dunia, cuma 12 orang murid yang ikut, itu pun 2 diantaranya berkhianat. Pas ditangkap malah kabur semuanya lagi. Emang keren Edis itu. Lebih hebat daripada kehadiran Yesus yang muncul di abad pertama yang tidak berguna buat peradaban. Tapi Edis luar biasa. Untuk rakyat TikTok keren. Nenek-nenek diinjili, orang perempuan ODGJ diinjili. Mantap Edis. Harusnya Edis yang diutus jadi Tuhan. Mungkin kalau dulu Edis yang diutus jadi Tuhan, itu Yerusalem jadi Kristen tuh semua tuh. Edis loh sekarang pengikutnya 20.000. Coba bayangkan kalau seluruh 20.000 warga Yerusalem waktu itu Edis yang diutus terus dia menginjili dan jadi Kristen. Berhasil Tuhan kamu menyelamatkan Yerusalem. Tapi karena Yesus 12 murid aja, 2 orang diantaranya berkhianat. Emang kadang-kadang aku bingung kenapa nggak Edis aja jadi Tuhan ya. Edis tuh keren banget loh. Banyak orang yang percaya sama dia kan, 20.000 orang kan. Harusnya Tuhan Bapak yang ngutus Edis. Ya? Bukan suka sih. Aku kalau lihat Edis emang agak mual ya. Kamu mirip Edis tapi by the way mukanya ya. Tapi kamu kenapa memuji-muji dia? Jangan-jangan kamu nyembah Edis ya? Bukannya Mbak Edis. Aku ini seorang yang berteman dengan Edis itu. Ya? Ngapain? Aduh, jangankan nuhankan Edis, nuhankan Tuhanmu yang ganteng aja aku nggak mau. Apalagi Edis yang mukanya ya maaf ya bikin aku nggak selera makan itu ya kan. Tapi kamu mirip Edis loh lama-lama. Terus kenapa kamu tadi muji-muji Edis? Aku ini kan orang baik. Pengen kalau orang memang berhasil kayak Edis itu memang harus dipuji. Karena gara-gara Edis nenek-nenek diinjili. Orang perempuan yang suka ketawa-ketawa sendiri diinjili. 20K loh yang nonton semua. Haleluya. Yesus bersamamu Edis. Roh Kudus ada dalam jiwamu. Edis Kristus diurapi loh. Edis itu Edis Kristus. Tadi Edis ini adalah orang yang sangat luar biasa keren. Bahkan mengalahkan popularitas Yesus. Bahkan Yesus ketika di Yerusalem itu dibenci banyak orang. Edis dicintai seluruh orang Kristen. Maka Edis itu harusnya dulu dia yang jadi Tuhan. Sayang gini, banget guys, dengar ya, itu Uni Rifa menuhankan Edis.
Ya udah suka-suka kau lah. Nah terus, apalagi pertanyaan selanjutnya? Rifa menuhankan Edis guys. Kalian Nah, saksi terus? kan urusan. Tapi mukamu mirip Edis loh, Dek. Iya, lama-lama udah tengok Coba kok kamu mirip buat kali loh. pengakuan dulu. Saya menuhankan Edis. Ih, kok lucu sih Theo ini. Ya kan kamu yang berpendapat kalau misalnya Edis layak jadi Tuhan. Tuhannya orang Kristen. Ya kan kamu berpendapat, berarti kamu salah satu orang yang sorry menuhankan gini, Edis. Kak, berarti kau nggak ngerti. Dalam Islam, kami tidak menerima Tuhan berkelamin, Tuhan berbulu, kami tidak terima Tuhan yang mati terkutuk, kami tidak terima. Apalagi Tuhan yang pakai kacamata, pakai topi, ngomong di TikTok, menginjili nenek-nenek sama perempuan ketawa-ketawa sendiri. Apalagi laki-laki kayak gitu. Mohon maaf nih ya, Tuhanmu yang ganteng aja ketolak. Ya, Tuhanmu yang ganteng rambut panjang aja ketolak sama kami. Ya, apalagi yang Edis mukanya kayak gitu. Jangankan jadi Tuhan. Maaf ya, kalau aku suatu saat nih punya perusahaan nih, aku mau cari cleaning service, aku perhatikan juga nih. Waduh, nih bahaya nih kalau muka kayak gini. Kenapa? Pertama, nanti merusak pemandangan. Misalnya aku punya restoran, Edis jadi cleaning service atau jadi security misalnya. Aku agak sedikit, Edis bisa nggak pakai masker? Paling gue gituin nanti. Bukan apa-apa, takutnya nanti nggak selera orang-orang makan. Jangankan jadi Tuhan, ya, jadi supir aja kadang-kadang aku berpikir nih, ini kayak gini-gini modelnya gimana ya? Jadi mohon maaf ya, terlalu jauh lah. Jangan kayak gitu. Juga kalian yang harus memuliakan Edis loh. Edis itu penuh Roh Kudus loh. Kalian kan Guys. terbiasa, nggak? Guys. Kalian kan Theo, kan kau terbiasa menuhankan Tuhan yang memiliki kelamin berbulu. Apa salahnya menambah Edis lagi sebagai salah satu pribadi keempat Tuhan kalian loh? Apa sih Guys. kurang salahnya? Guys, ketik Uni Rifa menuhankan Edis, ketik di bawah guys. Uni Rifa. Ya udah menuhankan kau Edis. di situ aja, diam dulu, kau di situ kau belajar aja ya. Aku naikkan yang lain dulu. Uni Rifa menuhankan Edis, tulis guys di bawah guys. Mana nih, nggak ada lagi nih. Yang Kristen aja yang naik ya. Oke. Theo, kau diam ya, Dek. Ini ada kakak-kakak cantik nih yang mau ngobrol sama Uni. Oke, diam seperti yang saya sampaikan tadi. Orang Kristen awam di sini hanya bertanya tentang Islam. Kenapa seperti itu saya? Saya tidak mau orang-orang Kristen awam dipermalukan oleh saya dan Bang Yonatan Nandar karena kami belajar kitab kalian. Tapi kalau Anda sebagai orang Kristen yang memiliki ilmu pengetahuan boleh diskusi sama saya. Syaratnya harus ada kredibilitas dan data. Kalau tidak ada keduanya jangan. Tanya saja tentang Islam. Silakan. Mau pilih yang mana? Mana aja nggak apa-apa, asal kita orang-orang pembawa damai ya, kita nggak saling mencaci maki. Ya, kita memang pembawa damai, tapi Yesus berkata, aku tidak datang membawa damai, tapi aku datang membawa pedang, Mbak. Di ayat mana ya Mbak? Kok belum pernah? Aduh, nggak pernah dengar, Mbak. Masya Allah, untung masuk komal kami, jadi Mbak tahu Nggak kan? tahu dia. Kita biar sendiri nggak tahu. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Ya nggak apa-apa lah, saya kasih tahu ya. Ini belajar Pak, wajar kan? Ya nggak apa-apa, Ustaz Arif, dia belajar. Belum udah dimaki. Nggak Tahu dimaki sih, itu, nggak dimaki. minoritas. Aduh, Mbak kok Ya, langsung kan, baper gitu sih? mending- mending- Mbak kalau belajar itu mental harus kuat. Ustaz Arif Loh, itu mending cuma bilang jujur kan, kaget. kalau nggak tahu bilang Iya. nggak tahu. Saya respect deh, Udah Yuda. Minta maaf, saya dimaki-maki. mewakili Ustaz. Nggak ada yang maki Mbak kok. Nggak ada yang maki dari tadi Itu Mbak. tadi, nggak tahu kan itu. Apa Itu ya, bukan dalam memaki. kurang pas ya. Aduh Mbak, masa kita panjang lebar bahas ini? Udah, saya mewakili Ustaz Arif, minta maaf deh Mbak ya. Mbak ini hati-hati, teman-teman yang lain ngomong ya, jangan ketawa satupun orang di sini ya. Mbak ini Kan kayaknya. saling menghormati. Iya. Yang lain jangan ada yang suara ketawa. Oten betina. Ya. Matius 10 nomor 34 Mbak, silakan. Bisa ada Bible di samping Mbak diam? Bentar, Ada. buka dulu. Iya, silakan sayang. Matius berapa? 10 nomor 34. Matius 10. Ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Oke, ayat ke? Matius pasal 10 nomor 34. 24. 34 sayang. Oh, 34. Iya cintaku. Dibaca ya sayang.
Si Zeus nih. Ini. Iya. Benar nggak yang saya baca tadi, Mbak? Betul. Nggak, saya membacanya dengan benar atau ada yang salah nggak? Kalau salah dibenarkan, Nggak, diluruskan. Betul, oke, terima Nggak. kasih. Yaudah lanjut Mbak, lanjut. Kalau gitu saya tidak salah ya, oke. Silakan Mbak. Selanjutnya apa yang mau ditanyakan? Ini maksudnya bukan menimbulkan peperangan sih. Saya lagi nggak nanya Mbak, saya cuma baca aja. Mbak memahami seperti apa itu urusan Mbak. Karena saya bisa bahasa Indonesia. Di situ tertulis, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kan Anda bilang, kita kan suka damai. Iya, kita yang suka damai. Tapi Yesus itu bilang dia datang tidak membawa damai, tapi justru bawa pedang. Tertulis di mana? Matius 10:34. Kalau Anda, oh bukan begitu pahamnya. Oh yaudah, itu kan doktrin agama Anda. Memang pahamnya kalau seandainya dicabut ayat itu atau dibaca konteksnya, emangnya ayat itu hilang. Kenapa? Nanti ketika Anda menjelaskan, yang saya minta adalah penjelasan Yesus terkait ayat itu nanti. Jadi lama nanti diskusi kita mutar-mutar. Iya sih, Mending agak aneh sih Mbak. Di sini Iya. ditulis Yesus datang membawa pedang ya. bahkan Tapi Yesus nggak mengajarkan pernah untuk membenci sepanjang orang tua hidupnya loh. Dia membawa pedang ya Mbak. Malah Nah. muridnya yang memotong pakai Iya. pedang itu dikembalikan lagi telinganya ya kan. Iya, ada lagi Mbak yang lebih lucu. Bingung. Dia mengaku raja di atas segala raja, tapi nggak pernah jadi raja. Mbak itu juga bingung saya Mbak. Banyak Mbak. Memang Yesus ini memang membingungkan Mbak. Yesus mengaku dia raja di atas segala raja, padahal dia nggak pernah jadi raja di dunia. Di surga pun dia nggak jadi raja, karena saya buktikan dia nggak berhak meletakkan seseorang duduk di samping dia. Lucu kan? Nah, satu lagi nih yang lucu lagi nih. Yesus mengatakan dalam kitab Anda, aku datang untuk Bani Israel, hanya untuk Bani Israel. Tiba-tiba dia berubah pikiran lagi tuh Mbak. Dia datang untuk katanya untuk seluruh alam. Dia memerintahkan muridnya untuk mengajarkan agama Kristen ke seluruh alam. Agak lucu memang Yesus ini, agak plan saya tengok. Dia bilang datang jangan aku tidak datang membawa damai, tapi tiba-tiba dia nggak bawa pedang sama sekali. Berarti bohong Yesus ini ya Mbak ya. Bohong memang Yesus nih. Dia bilang dia bawa pedang. Pedang apa yang dia bawa coba ya kan? Yang bawa pedang justru Petrus ya. Enggak sih? Oh beda. Yesus itu adalah manusia terkutuk di tiang salib di Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan terkutuk matinya, terhina, ternista, kata Matthew Henry dalam Berarti Filipi pasal Yesus itu bukan Isa ya? Bukan. Bukan Mbak, ada dua Yesus dalam kitab Anda. Satu Yesus anak Maria yang diangkat oleh tangan kanan Tuhan ke atas langit, ya, yang diselamatkan oleh Tuhan karena dia adalah anak manusia yang tidak akan dibiarkan masuk ke dalam alam maut menurut khotbah Petrus pasal kedua nomor 30 sampai ke 40. Itu versi Al-Quran Mbak jangan ya? potong. Enggak, Mbak jangan potong dulu. Mbak kan belajar. Orang belajar itu harus banyak mendengar, yang mengajar lebih banyak bicara. Nanti baru tanggapi setelah saya suruh tanggapin. Yesus dengan Isa berbeda. Isa itu manusia mulia yang tidak terkutuk sama sekali, tidak pernah ditelanjangi hansip Romawi. Nabi Isa itu adalah anak Maria yang tidak bersuami. Nah, Yesus itu anak Yusuf, di mana Lukas pasal 3 nomor 23. Menurut anggapan orang, Yesus anak Yusuf. Nah, bahkan ditemukan arkeologinya di makam Talpiot, satu makam keluarga Yesus, di antaranya ada Yosef, ada Maria, ada istrinya Maria Magdalena, karena diduga istri karena mereka sekeluarga tapi dia tidak punya ikatan darah dengan Yesus. Ada Yudah, anak Yesus, ada Yakobus, ada Matius. Nah, pembuktian secara arkeologi terbukti bahwa memang ada Yesus, ada dua Kristus. Kristus yang ngaku-ngaku, aku segala kuasa telah diberikan kepadaku setelah bangkit dari kematian. Atau yang ngaku-ngaku tuh sama seperti iblis ngaku-ngaku segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ada Kristus yang dari kecil memang sudah Kristus, anak Maria. Bapaknya tidak ada. Dia mamanya seorang perawan suci, tidak punya suami. Itu namanya Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Beda Isa dengan Yesus, Mbak. Mereka saudaraan gitu maksudnya? Siapa saudaraan? Bukan saudaraan. Isa Kan itu adalah suami seorang Maria kan Yusuf. suami Maria Yusuf. Dalam Yesus kitab Anda loh. katanya anak Di kitab- Yusuf kan begitu. Iya. Oh. Anda nggak tahu saudara Tuhan Yakobus sama nggak Sedangkan tahu. Isa anak Maria. Iya, tidak punya suami. Maryam itu adalah perempuan Anak suci yang bapak. bahkan Tapi tidak kan pernah setelah disentuh. itu dia punya bapak. Enggak lah, masa Nabi Isa punya bapak? Nabi Isa itu dari perawan. Kalau Yesus kan dari anak perawan yang Yusuf. jagain kan Yusuf. Mana ada itu Yesus. Mbak, bicara jangan dicampur dong Mbak, bicara Isa atau Yesus nih. Kalau Isa itu anak Yusuf.
anak Yusuf di Lukas pasal 3:23, Matius 1:1. Dia punya silsilah tuh ke bapaknya tuh. Mana ada tertulis bahwa Yesus anak tiri Yusuf. Di situ tertulis Yesus anak Yusuf. Mana ada tertulis kalau Yesus anak tiri dari Yusuf? Kalau nggak ada jangan sembarangan. Anda baca dalam kitab Roma, dia hasil sperma keturunan Daud tuh. Dia tuh hasil dari sperma. Makanya ada dua Kristus, Kristus palsu dan Kristus asli. Kristus palsu mana? Anak Maria, seorang perempuan suci yang sudah dipilih yang memang sudah dipilih karena dia tidak pernah punya suami. Kalau Anda kan di kitab Anda membicarakan tentang Yeshua, anak Yusuf, suami Maria. Bukan Maria. Bukan seperti itu sih, Mak. Loh, Anda tahu. Kalau Anda tahu, saya suruh Anda jelasin nih. Kalau nggak tahu, jangan Anda sok tahu depan saya. Saya belajar kedua kitab suci ini soalnya. Anda belajar dulu sama Edis Kristus deh, biar dapat ilmu dari Edis Kristus, cara buat ngeles dan cara memframing agama yang baik dan benar lah dulu, Mbak. Saya nggak perlu belajar sama manusia sih, Mak. Wah, jadi yang ngajarin Anda langsung Tuhan? Waduh, langsung ring satu. Ilmu pengetahuan, Mbak, melalui alam. Saya juga arkeolog. Alam, oh Jadi Mbak arkeolog. penjelasannya Kalau gitu acaranya menurut Mbak sampai dari gimana? mana? Enggak, saya Islam. Menurut Mbak sebagai arkeolog, makam Talbiyot itu gimana? Karena itu beberapa pakar menemukan, bahkan telah dites DNA-nya, itu DNA laki-laki yang hidup di zaman Pilatus dan zaman Raja Herodes. Bahkan di dalam makam itu tertulis nama Yeshua ben Yusuf. Sebagai arkeolog, menurut Anda apa kesalahan dari penelitian tersebut? Nah, saya suka ilmu arkeologi nih. Ayo bahas nih. Arkeolog itu teman-teman adalah orang yang saya cari dan dia sudah ada di sini. Saya menemukan orang ini, Masya Allah, tabarakallah. Mbak, kita bahas nih. Mbak sudah pernah baca karya ilmiah tentang makam Talpiot, makam keluarga Yesus? Iya. Menurut Mbak, di mana ada kesalahan tentang salah ilmiah tentang makam itu diduga keluarga Yesus? Coba metodenya Mbak sampaikan ke saya, biar saya dapat ilmu, saya catat nih. Gini, ini nggak melalui, saya nggak ngomong Alkitab ya. Iya, saya pakai data arkeologi. Dalam arkeologi, sebuah jurnal, sebuah karya ilmiah, artikel saya akan tunjukkan ya. Ada sebuah makam Talpiot yang ditemukan, ya, dan ini diteliti oleh para ahli, ya. Bahkan ini dipublish oleh CNBC. Artinya yang mengerjakan ini tuh bukan orang yang kaleng-kaleng, Mbak, bukan orang sembarangan. Iya, paham. Ya, melibatkan para ahli. Di makam Talpiot itu DNA-nya setelah dites ternyata itu merujuk kepada seorang laki-laki Samawi yang hidup diperkirakan di tahun zaman Pilatus dan zaman Herodes. Ya, itu. Sesuai DNA-nya. Nah, ini saya kasih Anda jurnal ya. Oke. Kebetulan saya mahasiswi, Mbak. Mbak kan arkeolog nih. Kita kan harus empirik ya kan, Mbak. Nggak boleh pakai doktrin di sini. Kalau arkeolog ketemu mahasiswi ini harus pakai data arkeologi nih. Nggak bisa bicara pakai doktrin kita. Kena kita nanti nih. Oke, Anda tahu Kees de Jong yang membuat sebuah karya ilmiah. Saya akan bacakan. Mungkin Anda butuh, mungkin. Kalau Anda mau, silakan rujuk nanti literasinya. Cari banyak itu di Google Scholar, Anda bisa ketemu itu. Ya, Kees de Jong ini sebuah buku ya. Makam dan Yonatan Nandar punya bukunya, ada apanya ya, ada literasinya di situ. Apa namanya itu, nomornya ya, ISBN ya. Nah, terdaftar. Di sini ya, ini merepresentasikan buku The Jesus Family Tom James Cameron, ya. Kemudian di sini saya runtutkan kepada Anda. Mungkin Anda pernah, kalau sebagai seorang arkeolog, Anda mungkin sudah mendengarkan hal ini, apalagi ini terkait Yesus. Saya minta pandangan Anda sebagai arkeolog nanti. Pada tanggal 28 Maret 1980 di Talpiot, sebuah selatan kota lama Yerusalem, suatu bulldozer yang dipakai di kepanjangan, nggak usah, yang penting kita di sini sebagai siapa saja ahli yang terlibat itu yang paling penting. Nah, Anda tahu nggak ini? Oleh karena itu tim arkeolog IAA, Anda tahu ini Mbak? Kalau sebagai seorang arkeolog, Anda tahu nggak ini? Tahu, lumayan Kredibel terkenal. nggak? Kredibel nggak ini? Ya bisa, tapi namanya opini orang ya.
Oh, kalau ini bukan opini dong. Kalau saya paham juga gini-gini Iya, arkeologi, mereka Mbak. melalui Arkeologi itu kan penelitian juga. Iya, mereka juga melalui penelitian. Iya, kalau kalau saya termasuk gini Mbak, kalau ada profesor doktor pun itu nggak lepas dari human error, saya tahu itu. Saya bukan orang yang Iya. taklid buta dengan pendapat. Maksud saya kredibel nggak, termasuk Iya. yang kredibel nggak di dunia. Boleh. Nah, artinya ini kan penelitian ini melibatkan lembaga arkeologi yang sangat kredibel. Kalau kita mau membantah, kita harus punya antitesis terhadap apa yang mereka lakukan. Iya, Benar nggak? harus lebih dari dia. Mantap. Maka menurut lembaga ini yang orang-orangnya terdiri dari atas Amos Kloner, Joseph Gatt, Elliot Brown, Simon Gibson datang sudah sahabat untuk menggali makam itu, lalu menemukan 10 ossuarium, Mbak. Ossuarium itu Mbak tahu sebagai arkeolog ya, itu kan makam yang tertutup. Makam. Peti tertutup. Nah, peti yang terbuat dari batu kapur. Dan itu sangat kuno sekali, dan itu memang tradisinya orang Yahudi, ya. Kemungkinan besar berasal dari waktu sebelum 70 abad karena dalam tahun 70 Yerusalem dihancurkan oleh orang Romawi. Lanjut. Setelah ditemukan, Mbak, kemudian diberi nama itu. Diberi nama peti itu. Saya sebutkan namanya. Dan Mbak tahu tidak? Ossuarium itu disimpan di lembaga tersebut di IAA dengan nomor IAA 80500. Dalam minggu itu para arkeolog sekaligus meneliti prasasti Ossuaria. Ossuarium nomor 505 ditulisi dengan nama Maria, Mbak. Versi bahasa Latin dari Maria Ibrani atau Miriam. Di Ossuarium 502 tertera nama Matius dengan huruf kapital Ibrani. Di Ossuarium ada tertulis Aramaik Yeshua bar Yosef. Masuk saya di sini, Mbak. Makanya saya bilang Yesus dengan Nabi Isa beda. Nabi Isa itu anak yang tidak punya bapak. Kalau Allah katakan jadi, maka jadilah. Yesus yang Anda sembah itu ternyata ditemukan mayatnya sekeluarga. Di mana? Di Talpiot. Maka inilah yang kami katakan, memang Kristus itu ada 2 dalam kitab kalian, bahkan mungkin ada 3. Ya, yang mengaku Paulus adalah Yesus, itu nggak mungkin anak Maria, karena anak Maria itu manusia bukan roh. Yang bertemu Yohanes di Pulau Patmos, nggak mungkin itu anak Maria, karena anak Maria sudah naik ke surga dan bilang dia akan turun kedua kali dengan bentuk manusia. Nah, Mbak tahu tidak, bahkan diberi nama di situ. Ada Ossuario itu yang bernama Joseph, sekeluarga loh. Kok bisa mirip, kan 1 berbanding 30.000 kemiripan ini. Yosua bar Yosef, Mariamnya ada 2. Diteliti yang satu, yang Maryam yang satu tidak ada hubungan darah dengan Yesus, tapi mereka satu keluarga. Maka indikasi ini menurut para ilmuwan ini, mereka suami istri. Yudah ben Yesus ada anaknya. Kemudian ada Matius, ada Yakobus, berpisah, Mbak. Tapi ternyata Yakobus setelah dilihat DNA-nya, ternyata itu ada kaitannya. Jadi 16 tahun kemudian BBC membuat film dokumenter, Mbak, melibatkan BBC loh, Mbak. Salah satu berita terkenal dunia yang banyak memberikan informasi, dan bahkan BBC ini kalau artikelnya boleh masuk skripsi loh. Tergantung kampus sih. Nah, artinya dipublish sama dunia. Waktu itu mungkin saya belum lahir ini. Lanjut. Pada saya udah lahir ternyata. Tanggal 11 September 2002, Simca ini penulis buku itu, dan Hazel Seng, editor legendaris Biblical Archaeology Review BAR, memberitahukan pada Simca bahwa di Yerusalem telah ditemukan suatu ossuarium dengan prasasti bahasa Aramaik, Yakobus. Ternyata betul, ada makam sekeluarga yang namanya persis seperti dalam Bible. Makanya kalau saya katakan Yesus itu anak Yusuf, itu betul karena sudah ditemukan jenazahnya. Jadi pertanyaannya, Yesus yang naik ke surga itu Yesus mana gitu? Itu yang kami pertanyakan umat Islam. Makanya kami selalu bertanya ke orang Kristen, yang kalian sembah tuh yang mana sih? Yang anak Maria atau yang naik ke surga? Ini beda itu. Itu yang di dunia ini itu ditemukan, ada kan arkeologi nih. Anda lebih kuat mempercayai kitab suci atau arkeologi? Kalau ngomongin tentang Injil, saya percaya. Oke, apa alasan Anda sebagai seorang arkeolog
di mana setahu saya arkeolog ini adalah orang yang mendapatkan pengetahuan dari hasil penelitian, hasil uji lab, hasil uji menggunakan ilmu kaidah ilmu, maka kemudian setelah menjadi sebuah teori, kemudian teori itu tak terbantahkan akan bertahan menjadi kebenaran. Maka kalau dia menjadi hukum itu menjadi aksioma, setahu saya arkeologi begitu, arkeolog begitu. Dan saya tahu arkeologi ini tidak absolut juga karena itu juga tafsiran. Saya juga belajar Mbak sedikit-sedikit. Pertanyaan saya adalah tetap juga ini kan iya, juga nggak human tahu error. kan. Apa? Kan gitu, bukan Apa? bukan human error. Kitab itu yang bikin saya percaya itu karena dia bermuatan Injil sesuai. Oke, Injilnya saya sesuai bantah. gitu. Yang mana yang sesuai? Sesuai tabut perjanjian yang benar-benar diturunkan. Anda tahu di mana tabut Itu perjanjian? Musa. Tahu, sebagai arkeolog Anda tahu sudah menemukan tabut perjanjian. Ini saya kaget nih. Kalau Anda bicara sebagai arkeolog bahwa Injil sesuai dengan tabut perjanjian, harusnya Anda sudah pernah membaca inskripsi tersebut. Di mana tabut perjanjian, Mbak Yu? Saya pengen cari nih. Coba. Memang bukan bagian saya untuk spesifik ke tabut Wah, perjanjian. berarti Mbak mengecewakan saya nih. Mbak sudah membuat sebuah diksi yang membuat saya terbodoh-bodohi nih. Diksinya apa? Coba Mbak telah. Maaf, ini saya tersinggung nih ya. Sebagai mahasiswi saya tersinggung. Jenengan baca tadi, saya Enggak, baca bentar, juga. enggak, jangan lari dulu. Saya tadi Anda bilang ke saya bahwa Injil, saya ulangi nih ya, Injil sesuai dengan tabut. Artinya Anda berhak bilang bahwa Injil sesuai dengan tabut. Anda berhak mengatakan itu kalau Anda pernah mencocokkan antara Injil dengan tabut. Artinya Anda adalah orang yang pernah melihat tabut Tuhan. Itu Sekarang konsekuensinya. kayak gini. Enggak, luruskan dulu Mbak perkataan tadi Mbak, biar nggak ada yang disesatkan. Anda arkeolog loh Mbak. Seorang arkeolog itu bicara pakai metode ilmiah, jangan sembarangan. Nanti saya jelaskan. Nanti karena saya harus buka laptop juga kan. Ini. Sekarang gini. Yang pakai kitab Injil berapa banyak agama? Injil itu apa? Di mana tertulis kitab Injil, Mbak? Oke. Katolik itu nggak pakai Injil, Mbak. Katolik itu pakai Bibles. Tahu nggak Anda Bibles itu? Kumpulan-kumpulan buku yang dikanonisasi oleh entah siapa, dipercaya Ya. sebagai firman Tuhan. Injil adalah bahasa musta'ribah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam bahasa Yunani, Evangelion, Mbak. Evangelion itu kabar baik. Kitab Anda itu bukan Evangelion saja, ada kabar buruknya juga di situ. Contoh tentang pemusnahan nanti Yesus datang kedua kali, itu kabar baik emang. Nggak bisa dikatakan seluruh kitab Anda itu kabar baik. Kenapa? Ada kabar buruk juga di dalam, kedatangan Yesus yang akan menghancurkan. Jadi secara esensi kitab Anda itu lebih tepatnya disebut Biblos, kumpulan-kumpulan buku yang dikanon oleh entah siapa, yang diakui sebagai firman Tuhan. Kalau Anda bertanya, yang pegang Biblos sebagai kitab suci siapa? Seluruh orang Kristen. Masalahnya, kalau memang kalian berpegang teguh kepada kitab itu sebagai panduan berkeyakinan yang benar, kenapa ada ortodok ala oriental, ortodok ala barat, Katolik, ada Anglikan, Protestan, Marcion, Oneness, Sabelian? Sama kayak Apa Muslim gunanya tuh. kitab kalian kalau pada akhirnya kitab kalian itu menjadi kalian berpecah belah tentang siapa Yesus, padahal kitabnya sama. Al-Quran Lagi ada pula satu, Katolik. kan? Al-Quran satu. Islamnya ada berapa? Islam cuma satu. Emang ada Islam apa? Ada Muhammadiyah, ada Sejak Ahmadiyah, kapan Muhammadiyah ada itu LDII, agama? Ada sama tuh Mbak. Mana sama, beda lah Mbak. Aduh, Goblok. Mbak, kalau Mbak pernah belajar kalau tentang Islam ilmu enggak? dipecah-pecah, Wait. kan Dari ada tadi banyak Anda nih. bicara, saya biarkan karena Anda ngaku arkeolog. Tapi apakah betul arkeolog seperti ini bicara dari tadi tidak menggunakan metode ilmiah? Tadi statement Anda belum Anda luruskan. Itu pembodohan loh. Mengatakan bahwa Injil sesuai dengan tabut Tuhan itu pembodohan dan kabar hoax yang paling berat yang kita ajarkan di Komal ini loh. Maka saya minta Anda klarifikasi dulu itu. Sekarang Anda bilang bahwa Muhammadiyah itu adalah Islam yang berbeda dengan Islam lain. Itu juga pembodohan, bahkan fitnah. Saya orang yang dekat dengan pihak Muhammadiyah dan NU loh. Tidak ada Islamnya NU dengan Islamnya Muhammadiyah, beda. Tuhannya sama, nabinya sama, Al-Qur'annya sama. Perbedaan antara denominasi di Kristenan dengan perbedaan antara furu di dalam Islam, baina sama wa sumur, seperti langit dan sumur. Kalau perbedaan di Kristen berbeda tentang siapa Yesus,
Apakah dia bapak, atau dia anak aja, atau dia anak apa, atau beda. Apakah dia ciptaan, apakah dia tidak diciptakan, beda. Di Islam yang membedakan kami adalah apa-apa yang menjadi sunnah. Kalau orang NU mereka baca kunut. Mau baca kunut, nggak baca kunut, tetap sah sholat subuhnya asal sholat. Orang Muhammadiyah nggak baca kunut. Mau baca kunut, nggak baca kunut, tetap yang paling penting sholat subuhnya. Ini terkait tentang Tuhan aja beda, jumlah kitab aja beda. Katolik 73, Ortodoks 70 sekian lebih, Protestan 66. Lalu Anda katakan sama. Muhammadiyah Al-Qur'annya sama dengan NU. Sesesat-sesatnya Syiah, bahkan nggak ada Syiah mengatakan Tuhan itu Trinitas, Portitas, Moanitas, Hermestas, nggak ada. Sesesat-sesatnya Syiah tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu setara dengan Allah. Sesesat-sesatnya Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah nggak ada yang berbeda pendapat tentang siapa Allah, siapa Nabi, bagaimana Al-Quran. Beda berat sisterku sayang. Tapi di Kristen perkara Yesus, siapa Yesus beda. Perkara jumlah kitab suci beda. Perkara cara selamat beda. Hal-hal krusialnya udah beda. Gimana gitu? Gerejanya pun beda. Emang kami beda? Oh, kalau Anda bicara LDII, ya. Coba saya tanya, apa kalau LDII nggak mau kami masuk ke dalam masjid mereka? Berarti mereka bukan Islam, karena Islam itu dalam literasi, dalam surah Al-Baqarah. Itu ciri-ciri orang fasik adalah yang memutus silaturahim. Kami umat Islam, apapun masjidnya boleh dimasuki Islam apapun. Nggak ada cerita masjid orang ini. Kalau ada yang mengatakan ini masjid ini, berarti dia yang mengelompokkan dirinya, dia yang keluar dari Islam. Karena tidak ada aturannya dalam Islam begitu. Bahkan kami dilarang membeda-bedakan diri. Mengelompokkan diri kami tidak boleh. Kalau ada yang mengelompokkan, kami minta dasarnya apa? Tanya sama mereka walaupun mereka sesat. Tuhan kalian siapa? Allah. Nggak beda. Mereka aja yang nggak mau sama kami misalnya satu masjid. Nggak ada kaitannya sama Bible. Kalau kalian Tritunggal ada dalilnya, Oneness ada dalilnya, Marsion ada dalilnya. Ada dalilnya. Kenapa orang Tritunggal itu mengatakan Tuhan ini? Oh, ada dalilnya apa? Baptislah dalam nama Bapa Turun. Ada dalilnya. Kenapa ada Mikana sebagai Oneness? Karena aku dan Bapa satu. Ada dalilnya. Kenapa Marsion mengatakan Yahweh adalah iblis? Karena memang kelakuannya bejat menurut orang Marsion. Jadi kalau Anda bicara tentang sesuatu yang Anda tidak paham, jangan buat statement, bertanya saja ke saya. Contoh saya tanya sama Anda nih, bagaimana pendapat Anda tentang bukti-bukti otentik arkeolog bahwa ada keluarga Yesua ben Yosef yang bandingnya itu tidak mungkin adalah orang lain karena berbanding satu dibanding 30.000 kejadian di mana ada satu orang yang bernama sama sekeluarga. Nggak mungkin orang yang berbeda. Bagaimana pendapat Anda sebagai arkeolog? Mana makam Yesus yang asli menurut Anda sebagai arkeolog? Kalau tidak mampu ke sana, ya udah kita bahas yang lain aja. Gitu loh. Makam Yesus memang udah ditemukan sesuai Yang mana? Yang mana? Yang mana nih ada 3 nih. Talpiot. Yang mana? Makam Yesus ada 3, Mbak. Golden Tomb ya. Yang mana? Katolik mempercayai bukan di Golgota. Protestan banyak percaya di Golgota. Yang mana nih, Mbak? Yang di Golgota. Mbak arkeolog loh. Mbak kan arkeolog. Gimana? Yang di Golgota lah. Yang di Golgota. Nah ini dia yang lebih dulu diakui sebagai makam Yesus bukan Golgota, tapi yang ditemukan sama istri Konstantin. Nah nggak tahu nih Mbak, nih arkeolog Mbak loh. Loh, yang di Golgota loh Mbak, yang asli. Loh, Sesuai nah ini, aduh kok sesuai Alkitab. Makanya Mbak, kalau sudah tentang agama ini Mbak, saya ini mungkin lebih ahli dari Mbak, walaupun Mbak arkeolog. Gereja Holy Sepulchre Mbak baca tuh di situ literasinya. Di mana itu terletak itu? Di kota tua Yerusalem Mbak. Ini yang secara tradisi yang pertama kali dipercayai bahkan oleh gereja Katolik. Mbak gimana sih Mbak, arkeologi loh, arkeolog Mbak loh. Tradisi gereja Katolik Barat Timur. Dengar dulu nih, saya ngajarin Mbak nih supaya bicara tuh nggak pakai asumsi kita. Kita bicara tuh pakai data agar kita tidak memperbodoh rakyat Indonesia Mbak. Kita malu sama warga negara Indonesia semua Mbak. Masa mereka udah malas baca kita perbodoh-bodohi lagi? Udah tahu mereka malas baca. Mereka tuh dapat bacaan tuh dari saya yang baca misalkannya. Harusnya mereka senang tuh. Masa Mbak bodoh-bodohi mereka? Kasihan loh. Udah banyak mama-mama Facebook yang bodoh itu bikin konten gak bermanfaat tuh. Udah banyak anak-anak kecil kita yang melakukan kejahatan-kejahatan tuh. Masa kita bodoh-bodohi lagi mereka? Kita cerdaskan mereka lah Mbak. Mbak kan arkeolog, saya mahasiswi. Mbak, gereja itu bukan cuma satu. Gereja makam Yesus bukan cuma satu. Mbak baca, tradisi gereja Katolik Barat dan Timur sama-sama sepakat bahwa letak penyelipan Yesus ada di Bukit Golgota. Dan juga kuburnya ada dalam komplek gereja Holy Sepulchre ini. Tapi kemudian Mbak baca nih, yang di
yang di luarnya. Nih baca nih, saya tunjukkan nih, ya. Kemudian ini pada masa sekarang berada di komplek di mana terdapat gereja Santo Helena. Nih Helena nih adalah Mbak kan tahu Helena? Tahu Helena siapa? Iya. Masa tidak mungkin arkeolog nggak tahu siapa Helena? Arkeolog kalau ngaku arkeolog, Ada. mau Islam, ada Kristen, tamu tak Yahudi, Hindu, dia harus tahu siapa Helena. Kalau ada seorang arkeolog tidak mengerti siapa Helena, ini agak dipertanyakan nih ke arkeologannya ini. Kenapa gitu? Ya, Mbak, saya paham. Bentar ada tamu. Itu tadi nyapa bentar ya. Tak dengar Iya, Mbak iya. ngomong. Ya, Mbak, sorry, saya tidak mau merendahkan Mbak. Mbak tahu Helena nggak? Mbak tahu Helena? Iya pernah baca Mbak. Bentar ada tamu. Bentar ya. Pak Oh iya RT udah, masalah. iya udah, iya Pak, Mbak sama Pak RT aja dulu. Bukan Helena Gomez guys, Helena keluarga Konstantin. Kalian tahu nggak siapa dia? Dia dianggap sebagai arkeolog pertama di dunia karena dia mengklaim menemukan makam Yesus. Kalau ada arkeolog nggak tahu siapa Helena, saya bingung nih. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allah Islam.